Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Jeff Daniel Kusuma dengan NRP 0319030008, 2 Tia Safitri dengan NRP 0319030009, dan Muhammad David Nahrawi dengan NRP 0319030010 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Filosofi kapal tanker. Kapal tanker dibuat untuk mengangkut produk oil tanker dan crude oil tanker melalui laut atau perairan dari pelabuhan muat atau pelabuhan produksi ke pelabuhan bongkar atau pengolahan, dan minyak produk dari pelabuhan pengolahan menuju pelabuhan bongkar atau distribusi. Untuk kapal pengangkut crude oil tanker biasanya lebih besar dari pengangkut produk oil tanker, tetapi dalam pengaturan jaringan pipa-pipanya lebih kompleks. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi desain dan konstruksi kapal tanker. Yang pertama, safety. Yang kedua, stabilitas. Dan yang ketiga adalah pencemaran. Tangki-tangki muatan atau cargo tanks. Cargo tanks biasanya terbagi menjadi 3 bagian. Secara melintang dipisahkan oleh dinding-dinding membujur atau longitudinal, sehingga masing-masing disebut tangki sayap kiri dan kanan atau wing tank, serta tangki tengah atau center tank. Pembagian secara membujur ini tergantung pada kebutuhan dan ukuran kapal sebagian besar, khususnya bagi kapal tanker modern. Ruang kamar mesin, akomodasi, anjungan terletak di belakang ruang muatan yang dipisahkan oleh kamar pompa, cover dam, dan tangki bunker. Penataan pipa pada kapal tanker. Pada dasarnya hal ini tergantung dari fungsi kapal tanker atau jenis muatan yang diangkut. Misalnya untuk kapal tanker pengangkut minyak mentah, penataan pipanya lebih sederhana dibandingkan dengan kapal tanker pengangkut minyak produk dan terdiri dari beberapa grade, yaitu kerosene, high speed diesel, dan engine. Sistem langsung atau direct system. Sistem ini pada umumnya digunakan pada kapal-kapal tanker pengangkut minyak mentah ukuran sedang dan kapal tanker pengangkut minyak produk sederhana. Pada sistem ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu di mana tiap bagian dilayani oleh satu pipa yang mana masing-masing dihubungkan satu sama lainnya agar dapat digunakan secara bersama bila diperlukan. Bagian-bagian dari susunan sistem pipa-pipa pada kapal tanker. Yang pertama, drop lines. Yang kedua adalah striping lines. Yang ketiga, cross atau over bypass. Kemudian master valves, tank suction valve, sea suction valve, cargo oil manifold, dan yang terakhir adalah ventilating for cargo oil tank, pressure vacuum valve. Pada sistem direct menggunakan jumlah katup lebih sedikit daripada sistem yang lain. Pada sistem dibutuhkan minyak langsung dari tangki ke pompa dan mengurangi gesekan. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan laju debit sekaligus meningkatnya daya hisap tangki. Sedangkan untuk pemasangan dan perawatan sistem direct lebih murah daripada sistem ring main karena panjang pipanya lebih pendek dengan jumlah katup yang lebih sedikit, sehingga kemungkinan multifungsinya juga lebih kecil. Namun pada sistem direct ini tata letak pipanya tidak serbaguna sistem ring main, dan jika terjadi masalah seperti katup rusak atau pipa bocor akan sulit untuk dielakkan.
Untuk membersihkan saluran pada sistem direct lebih sulit karena tidak ada sistem sirkulasi dan limbah dari pembersihan harus dialirkan menuju tangki. Selanjutnya adalah keuntungan dari sistem direct. Yang pertama adalah pemuatan dan pemakaiannya cepat. Yang kedua, jalur pipa pendek. Yang ketiga, lebih sedikit kehilangan tekanan karena gesekan saluran pipa. Yang keempat, waktu pembersihan saluran pipa sedikit. Yang kelima, mudah untuk memisahkan setiap kargo. Yang keenam, sistem lebih murah daripada sistem lainnya. Dan yang terakhir, mudah untuk dioperasikan sehingga lebih sedikit pelatihan yang diperlukan. Selanjutnya adalah kerugian dari sistem direct. Yang pertama, memiliki tata letak yang tidak serbaguna. Kemudian sistemnya sangat kaku sehingga sulit untuk direncanakan. Dan yang terakhir adalah jika terjadi kebocoran pada sistem akan sulit untuk dikendalikan. Terima kasih. Cukup sekian apa yang bisa kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.